Hola Mina. Di video kali ini saya akan bahas spoiler Black Clover chapter terbaru, yaitu chapter 347. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul dari Black Clover chapter kali ini adalah The Truth in Deception, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebenaran dalam penipuan. Chapter kali ini diawali dari akhir chapter kemarin, di mana naga berkepala 5 berhasil dikalahkan oleh 5 anggota Seven Ryuzen. Dan saat itu Ichika menyatakan bahwa mereka bahkan tidak membutuhkan kekuatan Asta. Mereka bisa mengakhirinya sendiri. Tapi kemudian Paladin Lily dengan cepat tiba-tiba berada di samping Ichika dan berkata dengan angkuhnya. Dia berkata, "Wah, sekarang kalian bahkan tidak akan bisa mengalahkan yang ini." Kemudian Paladin Lily dan Paladin Heat melepaskan serangan yang sangat besar, yaitu gabungan sihir es dan sihir ruang menuju 5 anggota Seven Ryuzen. Komori, Jozo, dan Daizaemon tidak bisa menghindarinya. Mereka terkena serangan itu dengan telak. Sementara Keizokaku dan Ichika berhasil menahannya walaupun tidak sempurna, karena mereka berdua tetap terluka setelah menahan serangan itu. Ichika mengatakan bahwa para Paladin memiliki jumlah Yoryoku yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu Yurulu atau Paladin dengan sihir binatang buas mengeluarkan mantra sihir ilusi yang menunjukkan ketakutan terbesar kepada lawan berdasarkan ingatan mereka. Sesuatu yang sangat mereka takuti itu akan muncul di hadapan mereka dan terlihat sangat nyata, bahkan benar-benar nyata. Keizokaku melihat katak raksasa karena dia sangat takut kepada katak. Ini menjadi momen lucu di tengah-tengah pertempuran yang sangat serius. Sementara Ichika melihat ayahnya sendiri. Ichika mengatakan memang benar dia dulu takut kepada ayahnya karena dia mendapatkan kekerasan dari ayahnya ketika dia masih kecil. Menurut Ichika, penipuan seperti itu kini sama sekali tidak akan berhasil. Tapi mantra ini sebenarnya bekerja berdasarkan ingatan. Jadi saat itu tiba-tiba Ichika terkejut dan panik dengan ingatannya sendiri. Dia melihat ayahnya sedang marah dan berkata, "Berapa lama lagi bajingan itu bisa hidup seperti ini? Perang belum berakhir. Bajingan tidak berguna yang cinta damai, bahkan dengan klan Yami." Selain itu, Ichika pun melihat ingatan ketika ayahnya berbicara dengan kakaknya, yaitu Yami, tentang membangun kembali klan Yami. Dia pun melihat ketika ayahnya menawarkan obat rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi kepada Yami, di mana ternyata obat itu akan mengeluarkan potensi kekuatan iblis. Kemudian dalam ingatan selanjutnya memperlihatkan ayahnya sedang berkata kepada Ichika, "Kau juga bisa minumnya." Di sini ayahnya pun menawarkan obat rahasia tadi kepada Ichika setelah Yami menolaknya. Kemungkinan di sini ayahnya memaksa Ichika untuk meminum obat itu. Kemudian dalam ingatan selanjutnya memperlihatkan orang-orang yang sedang melarikan diri saat pembantaian klan Yami terjadi. Ichika sangat terkejut karena seolah-olah ingatan itu memberitahu bahwa Ichika lah pelaku dari pembantaian itu. Dia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri apakah benar dia yang membunuh klan mereka. Setelah itu kita melihat satu kenangan terakhir dari Ichika tentang ayahnya di tempat kejadian pembantaian. Ayahnya saat itu berkata, "Aku tidak akan pernah membayangkan kekuatanmu akan sekuat ini, seperti yang diharapkan dari anakku Ichika." Setelah itu kita diperlihatkan Daizaemon. Dia mengatakan bahwa mereka belum boleh kalah, tapi dia hampir tidak bisa berdiri. Lalu Paladin Lily berkata, "Tidak apa-apa, karena Lucius punya tempat untuk kalian juga di dunia barunya yang damai." Kemudian kita melihat naga berkepala 5 itu beregenerasi. Mereka bangkit lagi dan akan melancarkan serangan lain. Komori, Daizaemon, dan Jozo sangat panik melihatnya. Kembali ke Ichika. Ichika berpikir dan berkata di dalam hatinya, "Aku sudah menjadi kuat dan seharusnya memang sudah menjadi kuat. Tapi apakah aku yang sebenarnya selemah ini?" Saat itu Ichika tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa termenung. Sementara ayahnya sudah bersiap menebas Ichika menggunakan katana. Tapi ketika Ichika akan ditebas oleh ayahnya, Asta muncul di hadapannya menahan katana ayahnya. Kejadian itu mengingatkan Ichika kepada kakaknya, yaitu Yami, yang melindunginya juga dari kekerasan ayah mereka saat mereka kecil. Dan kedatangan Asta ini pun mengakhiri chapter 377 kali ini. Chapter kali ini benar-benar menarik. Salah satunya tentang sihir binatang buas dari Yurulu. Dia memang memiliki sihir binatang buas, tapi sepertinya berbeda dari Veto. Alih-alih mengambil karakteristik seperti binatang buas layaknya Veto, Yurulu justru memanggil binatang buas yang memiliki kemampuan tertentu. Contohnya di chapter kali ini kita bisa melihat sosok makhluk asing atau binatang buas muncul di samping Yurulu. Yurulu memanggil makhluk itu sebagai Buggyman. Sepertinya Buggyman ini yang menciptakan ilusi dari rasa takut yang membuat Ichika dan Keizokaku tak berdaya. Buggyman sendiri adalah mitos cerita rakyat tentang makhluk yang membawa teror ke berbagai jenis orang. Biasanya cerita ini untuk membuat anak-anak belajar bagaimana
bagaimana cara berperilaku baik, tapi ada juga kisah tentang boogeyman yang lebih kejam. Kemudian hal paling menarik di chapter kali ini, akhirnya terungkap juga rahasia atau fakta di balik pembantaian klan Yami yang selama ini dituduhkan kepada Yami Sukehiro. Saya dulu sempat punya beberapa prediksi tentang fakta di balik pembantaian klan Yami ini. Beberapa memang salah, tapi ternyata ada yang tepat, di mana bisa saja justru Ichika yang melakukan pembantaian itu. Hanya saja saat itu saya tidak memiliki bukti kuat, dan hanya sebatas prediksi yang memiliki kemungkinan sangat kecil. Tapi ternyata justru di chapter kali ini kita diberikan bukti yang sangat kuat. Buktinya adalah pil atau obat rahasia turun-temurun keluarga Yami yang dikatakan bisa mengeluarkan potensi kekuatan iblis. Obat itu pada awalnya diberikan kepada Yami, tapi Yami menolak, dan pada akhirnya obat itu diberikan kepada Ichika. Ayahnya memaksa Ichika untuk meminum obat itu entah untuk tujuan apa. Mungkin pada awalnya hanya untuk membuat Ichika menjadi kuat, atau untuk melihat seberapa kuat Ichika. Tapi sepertinya ayahnya tidak tahu resiko atau efek dari obat itu yang sebenarnya. Dan bahkan mungkin efek jika diminum oleh anak kecil. Sehingga saat Ichika meminum obat itu, kekuatan kegelapan iblis dia memang keluar, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Dia akhirnya mengamuk dan membunuh siapapun yang ada di hadapannya. Yami saat itu mungkin berhasil menyadarkan dan menghentikan Ichika, atau mungkin bisa saja Ichika pingsan sendiri karena kehabisan energi. Dan saat itu demi menghilangkan ketakutan dan rasa trauma Ichika, Yami meminta Ryu membawa Ichika. Dia meminta Ryu untuk tidak mengatakan hal sebenarnya. Dia pun meminta Ryu untuk mengatakan kepada Ichika bahwa pelakunya adalah Yami sendiri. Yami mengorbankan dirinya demi Ichika. Yami menanggung semua dosa demi Ichika. Walaupun Yami tahu dia akan dikucilkan dan bahkan dibenci oleh adiknya sendiri. Kita bisa melihat ada seseorang sedang memegang sebuah katana yang menjadi senjata untuk membantai klan Yami. Dan saat itu kita bisa melihat juga ada refleksi atau pantulan wajah Ichika dalam katana itu. Ini menyiratkan bahwa Ichika lah yang benar-benar membantai klan Yami. Kemudian hal menarik lainnya dan sesuai prediksi kita adalah kedatangan Asta bak pahlawan yang menyelamatkan Ichika. Saya sering mengatakan di video-video sebelumnya bahwa Asta akan datang di saat Ichika terpojok dan bahkan hampir mati. Asta akan datang di situasi yang sangat genting. Dan di chapter kali ini terbukti, Asta datang menahan tebasan katana ayahnya Ichika di saat Ichika tidak bisa bergerak dan hanya bisa termenung. Asta melakukan hal yang sama seperti yang pernah Yami lakukan di masa lalu. Dengan kedatangan Asta ini artinya dia sudah bisa menguasai teknik ZN-nya. Selain itu dia pun pasti datang dengan Fujio dan juga Yosuga. Sepertinya Fujio akan menyembuhkan 5 anggota Seven Ryuzen lainnya. Dan setelah mereka pulih, mereka akan kembali melawan para paladin dan juga naga berkepala 5. Menarik untuk kita nantikan seperti apa kekuatan mereka jika berkumpul semua. Dan juga seperti apa teknik ZN Asta yang sudah sempurna itu. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Spoiler kali ini seharusnya dirilis minggu depan, tapi ternyata dirilis 1 minggu lebih cepat. Itu artinya minggu depan kita tidak akan mendapatkan spoiler. Lalu minggu depannya dan depannya lagi Black Clover pun akan libur lagi. Jadi untuk 3 minggu ke depan kita tidak akan mendapatkan chapter terbaru dari Black Clover. Tapi setelah libur itu Black Clover akan rilis kembali secara normal 1 kali setiap minggunya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan spoiler Black Clover chapter 347 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.